Halo, selamat pagi sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat saja dan selalu menjaga dan patuhi protokol kesehatan. Tidak akan pernah habis kalau kita membahas sepeda tua, termasuk merek Gazelle. Nah, kita tahu sepeda ini adalah sepeda papan atas yang cukup unik untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama tentang Gazelle nomor 2 pada tahun 1925 dan Gazelle tipe L pada tahun 1939. Kalau kita ketahui, kedua sepeda ini memiliki sanggan 2 yang selalu kita katakan kalau sepeda dengan sanggan 2 adalah sepeda dengan model pastur atau biasanya digunakan oleh para rohaniawan. Yuk, mari kita ikuti bersama-sama tentang ulasan dan ciri-ciri Gazelle ini. Tetap stay tune di Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel, dan kita ulas sepeda-sepeda yang kita belum ketahui tentang detailnya. Pada Gazelle Pastur tahun 1925 terdapat keunikan, teman-teman. Keunikannya adalah dia memiliki harga yang cukup mahal pada waktu itu. Harga yang dibanderol adalah 122 gulden dengan spesifikasi yang nanti akan saya jelaskan di bawah ini. Sepeda Gazelle Pastur ini itu memiliki beberapa ciri. Kalau teman-teman sudah melihat di video-video lain, mungkin di channel-channel YouTube yang lain mengatakan bahwa sepeda Pastur itu adalah sepeda yang diperuntukkan untuk rohaniawan Katolik yang pada masanya di era Belanda dianggap sebagai orang suci atau orang yang memimpin jalannya ibadah. Sangat unik sekali pada zaman tersebut seorang laki-laki menaiki sepeda perempuan, gitu ya. Karena model dari sepeda Gazelle Pastur itu identik pada bentuk omafit atau yang disebut Gazelle dengan bentuk perempuan. Kalau melihat lebih detail kembali, apa yang menjadi ciri-ciri sepeda Gazelle Pastur? Terutama karena ukurannya yang tinggi, maka gear atau piringan yang digunakan di depan juga menggunakan piringan yang diperuntukkan untuk sepeda laki-laki dengan tuas engkol yang cukup panjang, berbeda dengan sepeda perempuan pada katalog-katalog yang lain, gitu ya teman-teman ya. Ciri yang kedua, pada Gazelle Pastur itu terdapat sadel yang cukup besar, teman-teman. Pada katalog 1925 ini sadelnya digambarkan di bagian belakang itu terdapat 2 per besar, dan di bagian depannya juga memiliki 2 per. Per yang satu ada per di depan dan yang satunya kembali adalah per yang ada di belakangnya. Seperti kalau kita melihat pada sepeda sadel laki-laki, umumnya terdapat pada sadel-sadel leper yang menggunakan per lengkung atau per gelung di bagian depan, dan di belakangnya terdapat per kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi ukuran sadelnya juga ukuran sadel yang besar. Di bagian ketiga ini terdapat pelindung di bagian ruji dan di bagian rantai, teman-teman. Hal ini dikhususkan untuk melindungi jubah dari sang pastur supaya tidak mudah untuk kotor. Nah, ciri yang keempat, karena Gazelle ini diproduksi pada tahun 1925, otomatis di bagian stop lampnya juga polos, teman-teman. Secara katalog tidak dijelaskan adanya stop lamp di bagian belakangnya. Jadi ada kemungkinan Gazelle ini menggunakan lampu minyak, lampu karbit, ataupun lampu lilin untuk penerapan penerangannya. Kalau kita lihat bersama-sama, ciri yang kelima adalah pada tiang penyangga. Tiang penyangga terletak cukup berjauhan, terletak pada tiang melengkung dan tiang vertikal miring, memiliki jarak yang cukup jauh di antara tiang-tiang tersebut. Oke, itu tadi adalah ciri dari Gazelle Pastur atau biasa kita sebut sebagai Gazelle nomor 2 pada katalog 1925. Namun ada kembali Gazelle yang memunculkan tiangnya juga 2 namun tidak diperuntukkan untuk pastur. Dan Gazelle ini memiliki harga yang cukup fantastis di zamannya. Coba kita akan lihat bersama-sama ciri-cirinya. Oke, coba kita lihat perbandingan harga dari Gazelle L ini dengan beberapa Gazelle tipe lainnya pada katalog 1939. Di situ disebutkan Gazelle 8V atau yang bisa kita sebut dengan Gazelle Gapit
atau 8V, nomor 8V itu harganya masih kalah dengan Gazelle L ini. Dan juga Gazelle Cross Frame dengan nomor 8 itu juga lebih mahal Gazelle L ini teman-teman. Jadi mengalahkan beberapa varian-varian Gazelle dengan model yang lain dan harganya cukup fantastis. Faktor lain dari Gazelle ini kenapa mahal, karena bahan baku yang dicampurkan adalah bahan baku mangan atau hasil bumi yang diambil dari kerak bumi berbahan mangan. Nah, apa fungsi dari mangan ini? Mangan ini adalah campuran untuk membuat baja teman-teman. Jadi setelah besi dicampurkan dengan mangan ini, maka dia berubah menjadi baja yang akhirnya besi tersebut membuat lebih kuat dan anti korosi teman-teman. Itu. Nah, kita pasti bertanya-tanya apa yang menjadi keunggulan dari Gazelle ini sehingga kita menyebut Gazelle ini adalah Gazelle yang termahal. Coba silakan kita saksikan. Gazelle ini memiliki sanggan 2 yang jaraknya berbeda dengan tadi Gazelle nomor 2, sehingga Gazelle ini memiliki jarak sanggan yang cukup dekat teman-teman. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi jaraknya jauh, yang sekarang jaraknya dekat. Sanggannya ada 2. Yang kedua adalah pada Gazelle tipe L ini menggunakan setir yang tidak dangklong atau tidak naik ke atas. Namun setirnya adalah setir yang flat biasa, terbukti dari gambar yang akan saya tunjukkan pada bagian atas ini ya teman-teman. Yang ketiga adalah penggunaan sadel yang cukup empuk teman-teman. Tipe Gazelle L ini menggunakan sadel dengan brand merek Terry. Nah, kalau kita ketahui bersama-sama dari modelnya, kita biasa menyebutnya dengan Terry Parquet atau biasanya disebut Terry Parkit gitu ya. Nah, kenapa sadel ini digunakan? Kita tahu bersama-sama pada penggunaan sadel Terry itu terdapat pir di bagian atasnya yang cukup membuat pengendara nyaman untuk berkendara jarak jauh. Yang keempat, pada Gazelle tipe L ini memiliki selebor rajutan teman-teman. Nah, selebor rajutan ini digunakan yang pertama untuk membuat kesan sepeda tersebut terlihat lebih estetik. Yang kedua adalah melindungi bagian bajunya supaya tidak mudah untuk kotor. Ciri yang kelima pada Gazelle tipe L ini adalah terdapat boncengan yang cukup unik teman-teman. Boncengannya unik sekali karena modelnya adalah kecil di bagian atas dan bagian ujungnya itu menempel pada selebor Gazelle tersebut. Yang keenam, yang terakhir adalah di bagian selebor stop time. Ya, di bagian itu di Gazelle ini sekali lagi tidak menggunakan stop lamp berbentuk monyong atau RYKS Keur. Stopannya tidak luncuk seperti umumnya di Gazelle, namun stopannya adalah stop lamp terpisah. Ya, saya menduga stop lamp ini digunakan supaya dipasang stop lamp dengan merek terkenal atau merek-merek yang lebih bagus untuk menunjang harga Gazelle ini supaya semakin mahal. Itulah tadi perbedaan antara Gazelle nomor 2 atau Gazelle Pastur dan yang satunya lagi adalah Gazelle tipe L yang dua-duanya memiliki sanggan 2 teman-teman. Untuk lebih detailnya atau untuk lebih jelasnya, bila teman-teman memiliki gambar yang menunjang Gazelle tersebut, teman-teman bisa memberikan komentar di bawah ini ataupun bisa mengirimkan WhatsApp kepada saya supaya kita semuanya bisa sama-sama belajar dan sama-sama mengetahui kekayaan sepeda yang ada di Indonesia. Ternyata varian-varian tersebut pun ada di Indonesia dan kita semuanya bisa menikmati gambar-gambar atau penjelasan-penjelasan sesuai dengan benda yang ada. Itu tadi sedikit ulasan dari saya tentang sepeda Gazelle dengan sanggan 2. Semoga bisa menjadikan ilmu yang berguna buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap like, share, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Thank you semuanya. Bye.